Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam kegiatan melalui sebuah webinar yang diselenggarakan oleh panitia Festival Film Wartawan Indonesia ke-11. Webinar kali ini sangat penting bagi kami terutama para rekan-rekan jurnalis untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dunia perfilman kita di tengah-tengah saat pandemi seperti sekarang ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta webinar sekalian dan juga panitia serta rekan dari Kemendikbud Risti sekarang ya, Kemendikbud Risti. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing dengan hikmat yang menunjukkan bahwa kita masih, apalagi dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Saudara-saudara peserta webinar sekalian, Festival Film Wartawan Indonesia ke-11 adalah sebuah kegiatan yang sudah berlangsung untuk ke-11 kalinya. Tapi tentang apa dan bagaimana tentang Festival Film Wartawan Indonesia ini dan juga tentang webinar ini sendiri, apa tujuannya, akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, yaitu Saudara Wina Armada. Kepada Bapak Wina Armada, kami persilakan. Terima kasih, Bung Amazon. Ini gambar saya nggak tahu kenapa statik, nggak. Padahal saya live ini. Mungkin dari ya. Padahal saya live ini, tapi gambar saya statik di situ. Nah, baik, nggak apa-apa. Saya pikir ini ada masalah teknis. Nah, ini udah mulai live. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat hadir di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-11. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Festival Film Wartawan ini seluruh jurinya dari wartawan. Penyelenggaranya juga dari wartawan. Kami antara lain bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek
dan beberapa pihak yang mendukung kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami berpendapat bahwa antara film dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Begitu juga antara film dengan pers tidak dapat dipisahkan, khususnya di Indonesia. Karena sejarah perfilman menunjukkan sepanjang ada sejarah itu tumbuh, maka disitulah ada wartawan film. Bahkan wartawan tercatat dalam sejarah adalah penggerak perfilman Indonesia. Salah satu yang membuat film pertama yang seluruhnya dikerjakan oleh orang Indonesia juga berasal dari wartawan, Pak Usmar Ismail. Ya, jadi ini menurut kami satu sangat penting. Ya. Dan kami berharap bahwa semangat ini akan terus berkembang melalui festival wartawan yang kita selenggarakan sekarang. Dalam festival ini kami tidak membutuhkan pendaftaran karena semua peserta yang filmnya sudah ditayangkan baik di bioskop maupun di OTT itu kami anggap sudah milik publik dan publik berhak menilai film tersebut, dan dalam hal ini wartawan menjadi wakil sejuta umat dari publik. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kami berterima kasih kepada para narasumber yang di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu. Selamat siang Pak Manoj, saya CEO dari MD Group. Selamat siang Pak Wina. Kemudian ada Pak Bu Yudit. Selamat siang Bu Yudit, Dirut PFN ini. Selamat siang Pak Wina. Dan kemudian ada Leslie Wilson, ini adalah country head dari WeTV dan Iflik. Selamat siang, Bu Leslie. Selamat siang Bapak, terima kasih. Ya. Nah, kita sangat mengharap kepada narasumber yang saya rasa memang saat ini paling kompeten untuk berbicara pada sistem atau ekosistem perfilman Indonesia sekarang. Ya, ini 3 pembicara ini adalah satu simbol bahwa di tengah-tengah kesulitan kita harus tetap hidup, harus tetap berusaha, dan mereka ternyata bisa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, dan tentu karena ini adalah upaya-upaya awal dari kami, belum sempurna di sana sini, mohon dimaafkan. Ya, dan nanti karena ini juga bersifat dengan Zoom, untuk sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa kami memang menghargai kepada narasumber, izinkan kami nanti membawa langsung kepada Pak Manoj, kepada Bu Yudit, dan kepada Ibu Leslie. Baik, itu saja dari saya. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan, dan kami percaya akan ada masukan-masukan yang baru. Terima kasih juga ke Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud Ristek yang banyak mendukung, dan juga kepada PFN yang banyak mendukung kami, MD juga, semua pihak kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi, selamat siang. Terima kasih Bapak Wina Armada, selaku Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia ke-11. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Wina, bahwa kami menyelenggarakan Festival Film Wartawan Indonesia ke-11 ini didukung penuh oleh Direktorat Pembinaan Film, Musik, dan Media Baru. Maka dengan ini, dengan segala kerendahan hati, kami meminta perwakilan dari Direktorat Pembinaan Film, Musik, dan Media Baru, Bapak Edi Suwardi sebagai Kapokja Apresiasi dan Literasi Film Direktorat Perfilman Musik dan Baru untuk memberikan sepatah dua patah kata mewakili Bapak Mahendra yang berhalangan hadir. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Amazon. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sehingga Pak Direktur ini hadir bersama kita. Bahkan ada beberapa kegiatan yang bersamaan diakalakan. Namun pada saat menjelang pelaksanaan webinar ini, rupanya beliau diminta untuk mendampingi Pak Dirjen juga menghadap ke Pak Menteri gitu. Ini permohonan maaf disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Direktur tidak bisa hadir dan meminta saya untuk mewakili beliau. Perkenalkan, saya mewakili beliau Bapak Ibu semuanya, dan saya akan membacakan sambutan beliau. Barangkali nanti ini jangan sampai saya juga keliru.
Karena sudah ada sambutannya, saya tinggal menyampaikan saja, saya tinggal akan membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia beserta timnya, yang saya hormati para narasumber webinar, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehadirannya, atas perkenannya, kita bisa bertemu bersama pada kegiatan webinar yang diadakan oleh tim pelaksana Festival Film Wartawan Indonesia tahun 2021. Semoga Ibu, Bapak, Saudara, dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Webinar ini merupakan serangkaian dari kegiatan Festival Film Wartawan Indonesia yang diinisiasi oleh para wartawan Indonesia, yang acaranya sudah diluncurkan pada tanggal 7 Juli 2021. Dan alhamdulillah Festival Film Wartawan Indonesia ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari industri dan insan perfilman tentunya. Oleh karena itu, Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan FFWI untuk pelaksanaan webinar ini dengan mengangkat tema tentang peluang mengembangkan ekosistem perfilman Indonesia di era pandemi. Di tengah-tengah kita tentunya telah hadir para narasumber yang akan berbagi informasi kepada kita semua terkait berbagai hal peluang mengembangkan ekosistem perfilman di Indonesia, khususnya di era pandemi sekarang ini. Di antaranya tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Direktur Utama PFN, Bu Judith. Kemudian ada juga hadir sebagai narasumber, yaitu Manoj Punjabi, serta Leslie Simpson. Tentunya ini akan memperkaya, mudah-mudahan ini semuanya yang apa yang disampaikan ini akan memberi pencerahan terkait dengan perkembangan perfilman di masa pandemi ini. Dan tentunya webinar yang sekarang ini berlangsung akan dipandu oleh juga tidak kalah pentingnya oleh Mas Andi, yang tentunya diharapkan kita akan menghidupkan suasana diskusi nantinya. Tema webinar yang diusung ini tentunya menarik dan menjadi perhatian kita bersama. Mengurusi perfilman di Indonesia bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saja, akan tetapi menjadi urusan kementerian, lembaga atau institusi terkait, dan juga menjadi urusan pemerintah daerah, pengusaha perfilman, masyarakat perfilman, dan lain sebagainya. Apalagi pada situasi pandemi COVID-19 ini, yang juga belum menunjukkan pada titik akhir. Nah, dalam rangka membangun dan menguatkan ekosistem perfilman yang sampai saat ini kita galang, tentunya diperlukan pendukungan dan sinergitas bersama di berbagai pihak terkait. Tidak bisa hanya berjalan di masing-masing atau di jalan sendiri-sendiri. Nah, semoga melalui diskusi ini akan memberikan pencerahan sekaligus dapat mendorong terbangunnya ekosistem perfilman dalam memajukan perfilman di negeri yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama berdampingan mengembangkan perfilman tanah air, sebagaimana kita tahu bahwa film tidak hanya sebuah karya seni atau hiburan, namun juga mampu menjadi media edukasi dan diplomasi kebudayaan untuk memperkenalkan citra baik di mata dunia. Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi. Mari kita manfaatkan kegiatan ini untuk kebaikan, bertukar informasi, dan demi kemajuan film Indonesia. Salam sehat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya sambutan dari yang saya sampaikan dari Direktur Perfilman. Sekaligus kami mengucapkan tentunya selamat berdiskusi, selamat mengikuti kegiatan webinar ini, dan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentunya akan terus mendampingi sampai pelaksanaan kegiatan anugerah maupun puncak acara FFI sampai terlaksana. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih, selamat sekali lagi, selamat berdiskusi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Suwardi selaku Kapokja Apresiasi dan Literasi Film. Ya, terima kasih kepada Pak Edi Suwardi selaku Kapokja Apresiasi dan Literasi Film Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Mungkin kalau nggak ada webinar ini kita nggak tahu kalau ternyata di kementerian itu ada Kapokja Apresiasi dan Literasi Film. Ini sebuah lembaga baru yang mungkin dapat membantu teman-teman perfilman untuk berkonsultasi dan lain-lain ya Pak ya. Mudah-mudahan saja. Baiklah, saudara-saudara peserta webinar sekalian, sebelum kita masuki sesi webinar kita yang akan diisi oleh tokoh-tokoh perfilman nasional kita, yaitu adalah para pelaku industri perfilman, saya akan menyerahkan forum ini kepada moderator, yaitu saudara adik saya, Sandi Gasela, yang kebetulan juga menjadi Ketua Dewan Juri Festival Film Wartawan Indonesia ke-11 kali ini. Kepada Adinda, ya Adinda kayak kan, kepada Sandi Gasela, kami persilakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi seluruh hadirin siang ini yang mengikuti acara webinar Festival Film Wartawan Indonesia ke-11. Webinar ini dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbudristek Republik Indonesia dan juga didukung oleh MIKTI Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Sandi Gasela Budiawan. Saya dipercaya untuk menjadi Ketua Juri Festival Film Wartawan Indonesia yang nanti akan memiliki acara puncak di tanggal 28 Oktober mendatang. Nah, di acara tersebut adalah acara awarding yang akan diberikan kepada para pelaku perfilman, sineas, aktor, aktris, juga kru yang film-filmnya kita apresiasi bersama dijuri oleh para wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, bersama kita telah hadir, jadi nanti saya cukup grogi ini teman-teman karena dipercaya menjadi moderator untuk sebuah webinar yang bagi saya cukup besar, karena juga diisi oleh tokoh-tokoh besar perfilman Indonesia, diantaranya ada Pak Manoj Punjabi. Halo, selamat siang Pak Manoj, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar Mas Andi? Pak Manoj, ya CEO dari MD Core. Lalu ada Ibu Leslie Simpson. Halo Bu Leslie, selamat siang. Halo, selamat siang. Salam Bu kenal. Leslie selaku salam kenal juga Bu Leslie, senang bisa jumpa walau lewat layar laptop. Bu Leslie adalah country head dari WeTV dan iFlix Indonesia, sebuah platform OTT yang pendatang baru tapi langsung melejit ya eksistensinya di skena platform OTT di Indonesia. Juga ada Bu Judith J. Dipodiputro selaku dirut dari Perusahaan Film Negara. Selamat siang Bu Judith. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang Bapak Ibu kalian. FN sebenarnya selalu terngiang-ngiang si Unyil. Jadul banget ya, karena dulu setahu saya si Unyil diproduksi oleh PFN. Juga banyak film-film
legendaris lainnya. Nah, nanti kita akan bahas itu apa peran PFN, apa peran WTV di skena OTT di Indonesia dalam rangka memajukan perfilman Indonesia selama pandemi ini bagaimana. Nah, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Manoj Punjabi. Pak Manoj, saya dengar kinerja MD Corp di kuartal pertama 2021 menoreh untung yang cukup lumayan ya Pak Manoj. Padahal seperti kita tahu pandemi ini menghantam begitu banyak sektor industri di Indonesia. Film salah satunya menjadi yang paling terpukul karena juga seperti kita tahu bioskop tutup sampai hari ini belum buka, padahal mall sudah dibuka, restoran sudah boleh dine in, tapi bioskop masih belum. Nah, di luar banyak perusahaan film yang terpukul. Terputus suaranya, nggak jelas. Keputus tuh. Bisa ulang Halo. pertanyaan? Iya. Oke. Baik. Bagaimana? Iya, jelas. Suara saya? Halo. Jelas ya? Baik. Oke. Di antara banyak perusahaan film lain yang begitu terpukul karena pandemi ini, MD Corp justru kalau boleh saya bilang malah melejit. Nah, apa sih kiat dari MD Corp selama pandemi COVID ini bisa mempertahankan eksistensi perusahaan, masih terus memproduksi film, dan seperti kita tahu banyak konten yang diproduksi dari MD Corp juga tayang di berbagai platform ya, tayang juga di WTV, ya kan Bu Leslie, juga di OTT lainnya. Silakan waktu kita berikan sekitar 15 menit kepada Pak Manoj untuk sharing bersama kita tips-tips bagaimana bertahan di era pandemi ini. Silakan Pak Manoj. Iya, jadi gini Mas Andi, kalau saya lihat untuk MD alasan quarter tahun ini kami sudah balik untung, itu alhamdulillah saya terima kasih. Yang tahun lalu sangat terpuruk ya, bukan khususnya sektor bioskop, film udah nggak bisa rilis. Jadi kalau orang hanya tergantung pada bioskop itu sudah babak belur pasti. Dan saya masih bersyukur tahun lalu MD Pictures karena perusahaan TBK kami punya dana, punya position lah, punya holding power, itu sangat membantu MD. Dan yang paling penting adalah inovatif dan kepercayaan saya terhadap digital. Saya salah satu fans yang paling besar terhadap OTT. Jadi sebelum WTV masuk di Indonesia yang gencar-gencaran dari tahun lalu, ya all out banget, itu saya sudah bayangkan bahwa tinggal tunggu waktunya kapan lebih besar lagi. Jadi kalau lihat WTV sekarang, menurut saya belum apa-apa, mereka masih potensinya bakal lebih besar lagi, berani. Bukan karena ada Bu Leslie di sini ya, saya sih percaya digital ini akan grow. Dan juga saya lihatnya gini, dari 4-5 tahun yang lalu saya udah kerja keras, sudah membuat divisi untuk OTT, ya, untuk platform OTT, membuat cara membuat series di mana, kalau masuk film yang direct ke OTT kayak apa, itu udah ada di master plan kami. Jadi itu penting sekali saya mau share karena bukan sesuatu yang menit terakhir kita fokus ke sana. Enggak. Memang bioskop adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saya boleh share, bioskop itu sangat penting karena di bioskop kita bisa dapat image yang di OTT dapat hal yang lain. Bukan OTT nggak dapat image. Kalau film kita nomor 1 ditontonin kayak My Lecture, My Husband, Kisah untuk Gary, dan sekarang yang lagi tayang Antares nomor 1, ya rankingnya itu sejak pertama tayang sampai sekarang masih nomor 1. Itu kan prestasi juga, ya hiburan, dan itu yang direct tuh sutradara film, DOP-nya sutradara film, pemainnya sutradara film. Jadi lahan baru untuk kita yang membuat film
nggak nganggur, nggak harus lari ke sinetron alternatifnya. Karena kalau membuat sinetron dan film itu udah dua hal yang beda. Menurut saya tim film susah, saya nggak bilang nggak mungkin, susah untuk buat sinetron, tim sinetron untuk buat film susah. Itu nggak nyambung. Nah, OTT ini series dan film untuk OTT, bayangan saya itu yang di tengah, hybrid antara film dan sinetron. Karena kalau film biasa 2 jam, series 200, sinetron 200 jam, average atau 100 jam. Ini kan kita harus menghibur 10 jam. Caranya gimana kita bisa menghibur penonton di OTT ini? Itu formula. Dan di sini brandnya harus besar. Gimana kita bisa ajak orang mau nonton ke OTT yang bayar, ada juga yang gratis, tapi kan harus make an effort. Dia harus bisa menguasai smartphone lah ya. Memang semua orang bisa menguasai smartphone, tapi kalau untuk menonton, registrasi itu kan sesuatu yang nggak mudah. Dan problem sama orang Indonesia, problem kita adalah mereka mau yang gratis. Ya, kalau udah yang mau gratis biasa lari ke TV. Jadi itu jadi challenge-nya kita dari saya kalau ngomong selalu mewakili OTT-nya juga, karena saya nggak lihat kita udah jual, terserah OTT-nya mau apa, mau rugi kayak nggak sukses kayak, mungkin awal pasti harus subsidi terus sampai target mereka tercapai. Target KPI-nya apa? Saya sangat lihat bahwa itu sangat penting. Kalau kita nggak lari ke sana, kita pasti problem. Nah, jadi itu point of view saya secara general. Dan kalau boleh tambah lagi, bukan saya pro ke OTT. Saya nggak lihat OTT peluang mengembangkan, bukan hanya peluang. Jadi bukan OTT itu lebih dari peluang. OTT ini tuh bagi saya alternatif baru yang saya lagi tunggu-tunggu. Ini akan jadi the next TV, ya. Dia akan jadi kayak televisi free to air di Indonesia besar sekali. 3-5 tahun ke depan OTT akan lebih besar lagi. Jadi potensinya sangat besar untuk kita ke sana. Ya, jadi itu yang jadi menarik bagi saya, dan kita bisa scale. Kalau bioskop kita mau bikin, MD pernah produksi tahun berapa, 2019 atau 2019 ya, 18 film atau 20 film. Itu nggak mungkin semua bisa untung. Pasti ada film yang nggak masuk box office, pasti ada banyak yang tidak kepastian. Tapi OTT ini kalau kita bisa dapat formulanya, itu jadi kesempatan yang kita grow. Ya, itu dulu ya mungkin dari saya. Saya in short, saya percaya bahwa ini kesempatan bagi kita semua. Saya sangat rangkul adanya platform OTT, VTV dan lain-lain, Disney Plus, dan yang akan datang lagi di Indonesia. Saya kira itu semua jadi kesempatan bagi kita orang kreatif, ya, dari production house, dari film studio, dari pemain, aktor, sutradara, kru. Ini kesempatan. Jadi kalau ngomong kita lagi nganggur, itu saya nggak percaya. Banyak yang lagi sibuk untuk dapat artis schedule, susah sekali. Nah, tapi kalau ngomong bioskop, kangen nggak? Kangen, dan kita butuhkan bioskop. Saya tetap ada film-film yang A-grade movie yang bisa bangkitkan bioskop. Kalau bioskop buka strategi yang tepat, kita akan balik lagi ke sana. Dan juga contohnya di bulan Desember, saya yang salah satu MD, salah satunya yang berani rilis film ASI brand ke bioskop
di bulan Desember yang masih baru berapa persen. Ya itu saya lagi ngomong overall view ya tentang industri kita, dan saya kira OTT ini benar-benar adalah peluang yang luar biasa bagi industri. Karena bagi saya film kan melingkup semuanya, bukan hanya film bioskop, tapi ini jadi opportunity, golden opportunity untuk kita semua. Ya, gitu dulu, Baik, Mas baik. Andi. Pak Manoj, Perlu saya nambah atau? ya, terima kasih Pak Manoj. Menarik, saya pernah mendengar pendapat dari Pak Manoj sendiri yang di sebuah media yang bilang bahwa OTT tidak akan pernah menyatakan statement seperti itu, tapi OTT banyak tidak akan analis yang pernah, bilang maaf Mas Andi, OTT tidak akan pernah apa? OTT Suaranya menggantikan bioskop. Bioskop tak tergantikan. In the distant future, dalam masa depan yang tidak terlalu lama lagi, OTT adalah the future of cinema. Saya ingin mendengar lebih jauh lagi pendapat Pak Manoj mengenai itu, karena pandemi ini kan tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Banyak sekali ahli-ahli yang bilang bisa sampai beberapa tahun ke depan, bahkan bisa sampai 5-10 tahun, tidak ada yang tahu. Gimana kalau the worst scenario bioskop tidak pernah buka, apakah dengan kehadiran OTT perfilman Indonesia bisa survive? Gimana Pak Manoj pendapatnya? Oke. Kalau yang terakhir gini, kalau lihat jawaban terakhir itu industri kita pasti akan survive. The show must go on. Namanya aja kita di showbiz. Tanpa atau siapapun, the show must go on. Yang pertama, saya punya statement tetap saya pertahankan, OTT bukan menggantikan bioskop. Ya, kenapa saya masih stick to itu? Ya, karena orang ke bioskop bukan hanya untuk mau nonton. Mungkin 30% mau keluar dari rumah mau hiburan. Atau mungkin 40% atau bahkan pun 50%, saya nggak ada datanya, tapi ini analisa saya. 30-50% orang mau ke bioskop untuk experience, oke? Yang pasti nanti ada sound-nya, yang kita nggak bakal dapat di OTT. Ya, nggak semua orang punya home theater yang luas, kan umumnya bisa nonton di smartphone atau di TV. Itu udah cukup, karena kalau nonton series, kita maunya di sana. Kita nggak mungkin mau nonton series di bioskop, nggak enak. Punya kelebihan masing-masing. Ya, jadi kalau bagi saya, bioskop tidak, kita sebagai kreator tidak akan mati. Hiburan tetap dibutuhkan. Hiburan dibutuhkan karena kita di rumah, apalagi sekarang work from home. Kita perlu hiburan. Hiburan itu ya datangnya dari mana? Kita perlu. Orang banyak yang katanya 10 jam di rumah karena bisnis properti lagi hancur. Ya, nah itu gimana tuh? Dia orang perlu hiburan, nggak mungkin bisa kerja terus. Yang jadi mulai nonton OTT, tinggal seleranya apa. Jadi saya lihat itu market beda. Kalau lihat bioskop mati, amit-amit jangan sampai, karena itu sangat merugikan. Khususnya saya bakal sedih karena saya sangat percaya, saya sangat punya passion untuk ke sinema. Dan saya nggak lihat akan segitu panjang. Mungkin journey kita, mental kita harus mental baja kalau main film di bioskop. Bakal bisa juga copot karena lockdown, yaitu solusinya gimana. Ini yang masih kita lagi antisipasi, masih lagi belum tahu mau dihandle gimana. Itu soal bioskop. Tapi bioskop hancur sih enggak. Apalagi di Indonesia, kita punya layar masih belum terlalu banyak in terms of penonton, penduduk dan layarnya. Jadi kita masih aman ya. Di Amerika aja Hollywood udah buka bioskop dengan 100%. Nah, kalau balik ke pertanyaan,
OTT ini apa ya, hiburan yang jadi kita bisa explore lebih. Contohnya, saya di Sinetron punya pressure karena harus daily tayang. Jadi kalau daily tayang, kalau kita hanya bikin 50 episode itu rugi, atau 30 episode pasti rugi. Harus tayang 500 episode baru profitable. Tapi dan limitasinya harus syuting dalam 24 jam, syuting 10 jam, 12 jam, editing 6 jam, dalam 18 jam kaset sudah harus deliver ke mana, ke TV. Sekarang dengan OTT kita bisa benar-benar bikin quality yang orang sutradara film, pemain film, mereka nggak merasa aduh gue harus main harus main di series ya. Mereka bangga banget. Cara promosinya OTT-nya aja udah kayak di bioskop. Jadi experience promotionnya dapat juga. Ya, saya dapat excitement untuk promosi film saya untuk platformnya. Untuk judul itu saya sangat semangat untuk promosi. Saya merasa ini kayak layar lebar tapi 10 jam atau 8 jam atau 15 jam, kurang lebih begitu. Jadi kalau saya sudah jawab atau mungkin saya belum bisa lebih elaborate. Jadi bagi saya ada kelebihan masing-masing. OTT ini pasti akan mensupport bioskop. I think so. And if balik lagi pertanyaan yang sangat negatif, tapi saya tetap jawab. Kalau bioskopnya nggak akan buka, menurut saya kita akan survive, kita akan tetap industri kreatif ini akan berjaya. Tinggal kita harus bisa rubah strateginya. Tapi saya yakin that will never happen. Itu tidak akan pernah terjadilah. Saya sangat percaya. Gitu dulu. Oke, Pak Manoj. Jawab tadi pertanyaannya. Iya, kita selalu survive ya Pak Manoj, dari dulu sampai sekarang perfilman Indonesia selalu menemukan caranya gitu ya untuk bangkit dari keterpurukan. Baik, kepada para peserta webinar nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi setelah ketiga narasumber selesai berbicara kepada kita, sharing. Baik, untuk sesi kedua, Bu Leslie, halo, sudah siap ya Bu Leslie? Bu Leslie akan bicara mengenai kiprah platform, khususnya OTT yang Bu Leslie sebagai country head di WeTV dan iFlix Indonesia. WeTV ini menurut WeTV ini pendatang baru di platform streaming OTT, baru hadir di 2019, betul ya Bu Leslie? Betul. Tapi langsung melejit namanya dan banyak fans-nya, khususnya untuk seri-serinya yang diproduksi original oleh TV Indonesia. Salah satunya bersama MD Pictures. Seperti kita tahu, My Lecturer, My Husband begitu digandrungi. Baik, kita akan mendengar lebih jauh kiprah WeTV dan iFlix di Indonesia. Silakan Bu Leslie bisa sharing bersama kita. Bagaimana sih peran WeTV dalam rangka ikut memajukan perfilman Indonesia, khususnya di era pandemi ini? Silakan Bu Leslie. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada panitia dari FFWI untuk mengundang kami dari WeTV dan saya sendiri. Sebelumnya tadi Pak Manoj sudah sangat mendetail membahas mengenai produksi dari segi kreatif, dari segi bagaimana kita meningkatkan kualitas untuk yang ada di OTT. Yang sudah pasti salah satunya My Lecturer, My Husband. Kami sangat berterima kasih Pak Manoj membuat gebrakan yang sangat luar biasa dengan gambar yang viral di sosial media di saat Reza Rahadian dikira nikah beneran gitu ya dengan Prilly Latukonsina. Akhirnya masyarakat semua sangat luar biasa viral, excited sampai seriesnya tayang di WeTV. Mungkin saya membahas sedikit latar belakang OTT dulu gitu ya dari segi teknologi.
Jadi kita melihat satu opportunity untuk bagaimana untuk mengubah cara kita nonton gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang Generation Y sama Generation Z gitu ya. Generation Y termasuk saya, kita semua tumbuh besar dengan teknologi. Tetapi kalau Generation Z yang kita bilang yang lebih muda lagi dari milenial itu lahir dengan teknologi. Yang mana mereka itu yang generasi muda ini sudah tidak terbiasa dengan menunggu gitu. Mungkin setelah ini kita akan membahas mungkin seperti unyil gitu ya. Dulu lagi kecil kita nonton unyil hari Minggu, kita pantengin di depan TV, TVRI gitu zaman dulu untuk kita tontonin unyil. Tapi anak generasi sekarang udah terbiasa dengan dari lahir sudah terbiasa dengan pause button, rewind, tap-tap, langsung maju 20 detik, mundur 20 detik, nonton di mana saja dan kapan saja. Jadi teknologi sudah merubah cara kita semua nonton gitu. Sudah tidak terpaku dengan jadwal, tidak terpaku dengan jadwal penayangan gitu, yang akhirnya tidak bisa berekspresi gitu ya. Kalau kita bilang Generation Z juga salah satu yang saya mau sampaikan. Kalau misalnya Generation Z itu udah biasa dengan yang namanya semuanya harus instan gitu. Kalau mau nonton sekarang bisa nonton sekarang. Dan juga karena sosial media merubah juga gaya hidup di mana misalnya mereka Generation Z menonton sesuatu terus kurang happy dengan tontonannya. Dulu Generation X atau Y kalau nonton sesuatu tidak suka mungkin harus nulis surat ya, zaman dulu itu kita harus nulis surat untuk ke pembaca. Zaman sekarang enggak, pakai sosial media. Saya nggak suka gitu posting yang baca 100 follower, 1.000 follower, 10.000 follower, memang udah berubah gitu gayanya. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan platform nonton ini dengan teknologi dan juga kebiasaan yang ada. Jadi yang kita lakukan contohnya di WeTV dan di iFlix, kita membangun teknologi yang namanya komentar bareng. Jadi dulu kalau penonton itu pengennya nonton bareng-bareng, tapi pandemi nggak bisa nonton bareng-bareng, sekarang kita bangun teknologinya. Di mana yang namanya komentar bareng ini bisa langsung misalnya di detik episode 2, detik 10, mereka merasakan sesuatu, mereka suka atau mereka sedih, langsung ditulis untuk komentarnya. Nah, itulah salah satu teknologi yang kita sesuaikan dengan penonton di generasi sekarang. Itu hanya bisa dilakukan melalui OTT. Apalagi dengan basis teknologi, karena WeTV itu dibangun oleh Tencent. Di mana Tencent itu memang terkenal dari teknologinya. Jadi zaman dulu di awal-awal Tencent itu terkenal melalui aplikasi chatting, messaging service, dan akhirnya mulai masuk ke games. Kami WeTV yang membangun PUBG Mobile, musik juga untuk Joox, dan Tencent sangat terkenal untuk investasi, dan juga sekarang udah masuk ke dunia entertainment. Dimulai dengan film-film Hollywood dulu. Jadi Tencent sebelum mulai membangun WeTV atau membangun Tencent Video, Tencent mulai dengan Tencent Pictures, di mana mulai berinvestasi di film-film besar di Hollywood, contohnya Men in Black, Terminator, King Kong, Wonder Woman, itu semua film-film yang diinvestasikan oleh Tencent. Dari situ Tencent mulai belajar mengenai dunia entertainment dan akhirnya membangun platform OTT di Tiongkok yang mereknya Tencent Video, dan pengguna aktifnya sekarang di Tiongkok udah mencapai 900-an juta pengguna aktif. Jadi harapan kami sangat besar di saat WeTV mulai masuk ke Indonesia ini untuk kita bisa menjadi yang besar juga gitu di Indonesia. Caranya gimana? Yang paling pertama di saat 2019 akhir mulai masuk ke pasar Indonesia, memang di saat itu kita belum mulai ada konten lokal. Di pertengahan 2020 Tencent akhirnya mengakuisisi konten-konten dan merek dagang dari iFlix.
Jadi akhirnya kami mendapatkan konten lokal yang masuk ke dalam WeTV. Di saat itu kami mempelajari banyak sekali habit-habit orang Indonesia, gaya nonton, film versus series, dan dari situ kami makanya senang sekali mendapatkan banyak partner-partner PH-PH lokal di Indonesia yang memiliki visi misi yang sama. Contohnya Pak Manoj Punjabi ya, memiliki visi yang sangat ambisius, yang besar untuk kita meningkatkan kualitas tontonan gratis. Karena selama ini kalau mau menonton kualitas ke bioskop, artinya apa? Harus berbayar. Sedangkan di WeTV kami menyediakan wadah untuk bisa nonton secara gratis. Kami memberikan opsi itu gitu, untuk nontonnya bisa kapan saja, di mana saja. Dan Pak Manoj berani sekali untuk membawa kualitas yang sangat luar biasa, ditingkatkan lagi supaya tontonan gratis itu nggak selalu harus mungkin dengan kualitas yang rendah gitu, tetapi kita bisa menggunakan sutradara yang dari bioskop, layar lebar, sutradara layar lebar, pemainnya juga semua yang luar biasa bagus, treatmentnya seperti film, dan itu kita bawa ke OTT dan kita berikan opsi untuk nonton gratis. Nah, jadi sekarang kita memang kalau kita bilang waktunya pas gitu ya, pas WeTV masuk ke Indonesia, pas di saat kondisi seperti ini, semua masyarakat harus ada di rumah. Nah, di saat itulah kami memberikan opsi untuk nonton menggunakan aplikasi, gadget, bahkan bisa juga menggunakan TV di rumah ataupun laptop untuk nonton konten-konten lokal yang kami harapkan untuk bisa terus kami tingkatkan dari segi kualitas dan juga kuantitas untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk dukungannya untuk semua. Mas Sandi sudah kembali, masih di mute. halo Mas Andi, di mute, mic-nya masih mute. Operator tolong dibantu. Admin. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Terima kasih Bu Leslie. Menarik sekali apa yang disampaikan. Kalau boleh dibuka nih Bu Leslie, sudah berapa perusahaan film yang diajak kerjasama dengan WeTV ini untuk membuat konten original atau mungkin kerja dalam bentuk kerjasama lain? Kita juga pengen tahu apakah ada kriteria tertentu yang dilihat oleh Sandi. Halo Ya, dari sudah ya? Sudah. Suara saya sudah terdengar ya? Bu Leslie dapat mendengar saya dengan baik? Dengar Pak. Ya, apakah ada kriteria tertentu dari perusahaan-perusahaan film itu yang ya menurut WeTV oke, kita bisa kerjasama, kita akan memproduksi konten original. Gimana Bu Leslie? Terima kasih pertanyaannya. Yang sudah pasti yang kita mau lakukan adalah sebenarnya visi misi, mungkin gambaran ke depan, impian WeTV yang paling utama adalah duluan kita membangkitkan kembali dunia hiburan ini sih di Indonesia. Karena pertama saya mungkin yang mewakilkan Indonesia, kami menayangkan konten-konten lokal Indonesia ini nggak tayang hanya di Indonesia, tetapi kita tayangkan di luar negeri. Jadi di saat kita memilih konten untuk diakuisisi atau ditayangkan di WeTV, akhirnya kita juga harus berpikir apakah ini cukup representatif untuk mewakilkan Indonesia, apalagi yang paling di awal-awal di saat kita mulai menayangkan, di saat itu Indonesia menjadi salah satu sorotan karena kita memproduksi dengan cukup banyak gitu ya, dengan judul-judul sebelum My Lecturer, My Husband dengan Pak Manoj pun kita menayangkan 100 lebih film yang dari MD. Dan juga kita menayangkan horor short film, judulnya Malapataka, itu diperankan oleh banyak sekali generasi muda yang masih di saat itu ada Amanda Manopo juga, ada banyak sekali Syifa Haju, Brian Domani yang ikut
serta di produksi itu gitu, karena Indonesia horornya bagus dan kita pikir ini menarik nih, 9 menit dikaget-kagetin gitu kan, dan kita tayangkan di luar negeri ternyata responsnya sangat bagus. Jadi kita mau bangkitin dulu nih citra hiburan Indonesia, karena di saat ini kami melihat WeTV di beberapa negara yang lainnya, contohnya Malaysia yang sudah pasti yang paling dekat, ataupun Thailand, Filipina, dan banyak negara, itu mereka excited gitu untuk mempromosikan konten lokal Indonesia kita di negara mereka. Di saat opportunity seperti itu ada, yang kita lakukan adalah kita harus pastikan kalau konten-konten ini merepresent Indonesia dengan baik gitu. Jadi kalau kita yang sudah pasti kita pengen pertama kita bangkitin dulu industrinya. Nah, jadi pas waktunya di saat bioskop sedang mungkin ada beberapa yang seperti kita semua tahu, bioskop tidak bisa beroperasi dengan normal. Nah, di saat itu justru yang available adalah dunia PH-PH yang biasa produksi film gitu. Yang tadinya biasanya aktif memproduksi film, sekarang ada opportunity nih yang kosong. Mungkin tadinya kita pikir mungkin kita mulai dengan dunia series terus kita tingkatkan. Ternyata kita punya kesempatan untuk langsung masuk terjun dari semua pool talent-talent yang ada dari perfilman sekarang available gitu untuk kita bikin series. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, Hollywood, Korea, bahkan Tiongkok, itu series mereka memang udah kualitas film. Jadi satu episode series yang mana durasinya 45 menit itu biayanya sama seperti film 1,5 jam gitu. Dibangun dengan sangat baik. Nah, jadi sudah pasti kita senang banget kerjasama dengan PH-PH yang bisa mencetak rating di TV ataupun mencetak penjualan blockbuster di bioskop, karena dari situlah kita bisa meningkatkan kualitas lagi untuk bisa berkompetisi di luar negeri gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Andi. Baik. Terima kasih Bu Leslie juga atas kehadiran WeTV yang menghibur kita, terutama selama masa pandemi ini nggak bisa kemana-mana, ke bioskop tutup, akhirnya kita dapat tontonan dari platform OTT. Saya yakin banyak dari partisipan webinar yang sudah pengen ngacung, pengen bertanya, tahan dulu. Sekarang kita akan hadirkan Bu Judith J. Dipodiputro. Halo Bu Judith, sudah siap ya? Selamat siang, saya sudah siap. Ya, Bu Judith ini adalah Dirut PFN. Nah, kapan Bu Judith si Unyil ada live action-nya? Bercanda, saya ngefans sekali dengan si Unyil dari kecil. Saya pengen sempat mengandai-andai kapan ya dibuat versi bioskop, tapi versi orang, bukan boneka gitu. Oke, saya pengen tahu juga banyak partisipan webinar, apa sih yang kiprah PFN, terutama di masa kepemimpinan Bu Judith sendiri, apa yang telah dilakukan, apa program PFN. Silakan Bu Judith, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Sandi. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Edi Suwardi, mewakili Direktorat Jenderal Perfilman, Musik, dan Media Baru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia, kakak saya, guru saya, beserta seluruh panitia dan jajaran yang hadir di sini. Yang saya hormati rekan saya, Pak Manoj Punjabi, dan Ibu Leslie Simpson, serta seluruh hadirin yang ada di sini, terutama rekan-rekan wartawan yang adalah salah satu komponen terpenting di bangsa kita dalam menjaga fakta, dalam menjaga realita, dalam menjaga seluruh kebijakan dan langkah-langkah negara kita tetap berpijak ke bumi. Walaupun saya tidak bisa mengaku sebagai wartawan, tetapi karir pertama saya, dulu awalnya saya pertama kerja, saya bekerja sebagai wartawan. Wow. Jadi seperti pulang rasanya bagi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di sini, dan sekali lagi selamat atas terselenggaranya festival ini.
Kami tidak berpretensi bahwa PFN sudah mempunyai jawaban untuk mengatasi permasalahan industri film, apalagi di era pandemi ini. Jadi izinkan kami pertama memperkenalkan kembali mungkin melaporkan kepada rekan-rekan wartawan tentang perkembangan kemajuan PFN dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini setelah terjadi transformasi. Kedua, mungkin kami akan berbicara sedikit tentang tantangan-tantangan yang mungkin kami ingin bisa tangani bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian. Kalau tidak merepotkan, boleh pakai slide, tapi kalau tidak masalah. Nanti akan dibagikan materi ini, silahkan di-share kepada rekan-rekan sekalian. Kami mungkin mulai dari mengingatkan kembali apa tupoksi dari produksi film negara. Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang ada di ruangan ini sudah sangat-sangat mengenal PFN, sangat lama memantau PFN, setidaknya memantau PFN, dan melihat perkembangan yang terjadi katakanlah dalam 10, 15, 20 tahun terakhir ini. Nah, apa yang kami lakukan, yang ditugaskan oleh pemilik modal, pemegang saham, pemerintah, yaitu pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, adalah kami mengembalikan kitoh dari perum PFN yang selama beberapa tahun terakhir ini mungkin agak berbelok sedikit dari apa sesungguhnya yang menjadi semangat ketika perum PFN pertama dibentuk. Baik pada saat melalui peraturan pemerintah tahun 1988 maupun sebelumnya, termasuk sejak pertama kali di era merdeka, Indonesia merdeka, perum PFN berperan, yaitu 18 Agustus 45. Pertama adalah bahwa pemerintah menyadari perfilman nasional merupakan salah satu sarana penerangan, pendidikan, di samping hiburan yang perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dan kita semua ketahui tantangan yang saat ini kita hadapi, khususnya dalam di masyarakat dan khususnya kepada generasi muda kita yang mempunyai banyak tantangan akibat dari menjauhnya dari kebudayaan, dari kepribadian bangsa kita. Yang kedua adalah mendukung, silakan slide berikutnya. Ya, kedua adalah, boleh kembali ke slide sebelumnya. Kedua adalah mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan dengan berpijak pada kebudayaan nasional. Ini adalah tugas Poksi PFN. Dan yang terakhir adalah turut serta membangun ekonomi. Ini adalah poin yang sangat penting. Turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan cara menyelenggarakan usaha produksi film. Next slide. Oleh karena itu, pemilik modal atau wakil dari pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN dan melalui PFN, kemudian menyelaraskan dengan 5 prioritas Kementerian BUMN yang berlaku bagi seluruh BUMN, yaitu bahwa dari lebih dari 108 BUMN yang ada saat ini mempunyai tugas yang sama. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai badan usaha milik negara mempunyai tugas untuk membawa nilai ekonomi. Tentunya di situ maka PFN ditugaskan untuk melakukan penetrasi pasar global bagi hak kekayaan intelektual Indonesia. Kalau domestik sudah kudu, jadi nggak perlu lagi seharusnya PFN udah sendirinya. Nah, ini satu tantangan yang sangat besar, tetapi insya Allah bila kami bergandeng tangan dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya rekan-rekan pelaku film, kami yakin kita bisa mempenetrasi pasar global dengan mengintegrasikan jaringan distribusi domestik dan internasional. Maka mungkin setelah ini, Bu Leslie, kita ngobrol-ngobrol lebih mendalam. Dengan mempromosikan, dengan cara keduanya adalah mempromosikan talenta Indonesia ke kancah internasional. Kita belajar bahwa pada saat memang film kita sudah tembus, tapi masih terbatas kepada kepada penghargaan-penghargaan, belum mencapai katakanlah tingkat penonton yang mungkin ideal bagi sebuah film yang kita jual di luar,
maka setidaknya kita bisa meniru beberapa negara seperti Australia yang sangat aktif mempromosikan talentanya di kancah internasional. Dan pada waktunya, dan ini adalah tugas yang sedang kami tata, pada waktunya Perum PFN ditugaskan untuk berinvestasi pada film dan konten blockbusters global. Sehingga kehadiran Indonesia dan juga sehingga industri perfilman nasional bisa mengambil manfaat nyata ya dari industri yang sangat besar secara internasional dan juga mengambil kemanfaatan luar biasa menjadikan Indonesia pangsa pasar yang besar sekali. Dan ini terbukti ketika pandemi ini. Walaupun pandemi, industri film termasuk satu dari sedikit industri yang terus bertumbuh, bahkan tumbuh di atas 10%. Ini angka yang luar biasa dibandingkan industri lain yang sama sekali terhenti atau terpuruk. Kemudian kami juga diberi tugas membawa nilai sosial, yaitu mendukung produksi film dan konten kreatif yang mendukung cinta dan penghargaan pada sejarah, budaya, bangsa dan negara Indonesia. Cinta oleh orang Indonesia. Kita mendukung konten apapun di platform apapun dan terutama tentunya film yang membangkitkan kecintaan. Karena kita ketahui khususnya generasi penerus kita mempunyai tantangan sangat besar dalam mencintai negaranya, dalam belajar budaya-budaya yang bukan budaya asli negaranya. Kalau itu baik tidak apa, tetapi pada saat itu kemudian bertentangan dengan akhlak kita atau dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya ini menjadi masalah bagi keberlanjutan bangsa kita dan penghargaan dari negara lain tentunya. Kemudian PFN melakukan inovasi model bisnisnya. Kami tidak lagi berproduksi, jadi kami tidak lagi berproduksi karena pada dasarnya PFN sejak awal dibentuk sesungguhnya ditugaskan untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan industri film ini. Jadi bukan kami juga berproduksi sehingga akibatnya menjadi seolah-olah kami bersaing dengan PH-PH lain yang tidak sama sekali tidak perlu. Terutama karena talenta, kemampuan, kompetensi rekan-rekan di luar PFN maksudnya ya, di Indonesia itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Kita adalah sineas-sineas Indonesia sudah nonstop pasti menang. Banyak sekali penghargaan yang kita peroleh dari negara lain. Di negara sendiri blockbuster atau box office juga banyak gitu ya. Jadi tidak kurang sineas. Tidak perlu PFN juga terlibat dalam produksi. Maka kami difokuskan untuk bahasa sederhananya menjadi lembaga pembiayaan bagi perfilman dan industri konten ya. Namun di sini kami masih menuliskan terkait dengan HKI karena kami masih dalam proses kepengurusan perizinan yang tentunya itu juga menyangkut nanti kepada perizinan dari OJK dan sebagainya. Nah, kemudian PFN juga melihat bahwa dalam kami membantu menjadi katalis bagi pertumbuhan industri film, selain pembiayaan yang merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh rekan-rekan, dan untuk mencapai kepada titik ini, kami melakukan banyak sekali, setidaknya dengan rekan-rekan dari industri kami melakukan 13 kali lebih malah FGD untuk merangkul, mendapatkan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan. Memang tidak semuanya berhasil kami hadirkan, tetapi juga tidak semuanya berkenan hadir. Nah, bagi kami yang penting adalah yang hadir dalam FGD, dalam diskusi dengan PFN, artinya adalah yang memang masih membutuhkan PFN. Bagi rekan-rekan yang sudah mandiri, sudah besar, sudah punya nama, mungkin kami justru akan bersama-sama beliau-beliau belajar untuk bisa membina agar industri ini bisa menjadi lebih kuat. Nah, salah satu aspek penting dari pengembangan perfilman di Indonesia adalah kepemimpinan teknologi. Dan kita ketahui bersama bahwa teknologi adalah salah satu komponen yang terberat dalam suatu produksi. Kedua, kami ini sejalan dengan kepentingan kita untuk menghidupkan ekosistem.
Di dalam ekosistem itu ada perusahaan pengelola studio. Kita lihat jatuh bangunnya rekan-rekan yang mempunyai studio sendiri. Maka mungkin kita bisa juga menjadi katalis dalam membantu agar eventually kita menemukan suatu pola pengoperasian studio secara nasional di berbagai daerah sehingga produksi film menjadi lebih terjangkau, gitu ya. Tidak perlu semua harus datang ke Jakarta, datang ke Jawa lah katakan, atau bahkan terbang ke luar negeri. Maka dengan demikian kami akan merancang untuk mengoperasikan bersama atau bersindikasi dalam studio produksi di seluruh Nusantara. Kemudian yang terakhir adalah tantangan pengembangan talenta tadi. Balik lagi, teman-teman yang sudah berprestasi sudah luar biasa, sudah banyak. Itu adalah pilihan apakah pastinya ya, apakah ingin berproduksi ingin secara global atau nasional. Tetapi di sisi lain, industri kreatif, data dari BPS mengatakan bahwa di industri kreatif itu mencapai sekitar 14% dari warga negara Indonesia dalam usia produktif, 14%-nya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam industri kreatif, di mana salah satunya adalah subsektor film. Dan seperti kita ketahui, subsektor film adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif yang sangat kunci. Kenapa? Karena 16 subsektor lain bisa tergerak, terdorong pergerakannya melalui film. Kuliner, kriya, arsitektur, fashion, semuanya ya dari 16 itu. Sampai ke penerbitan, sampai ke games, sampai ke aplikasi. Semuanya bisa tergerakkan oleh industri film. Maka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia, dan ini bukan sekedar maksudnya adalah DOP, sutradaranya, artisnya, tetapi bahkan sampai pekerja yang bekerja membangun set, ya, sampai kepada bahkan mungkin kru pelengkap itu harus bersertifikasi. Kenapa? Karena 2016 industri perfilman Indonesia telah keluar dari daftar negatif investasi asing di Indonesia. Artinya sekarang kita berkompetisi tidak saja dengan sesama rekan yang kita kenal sejak masih kuliah di kampus, di KJ, di berbagai kampus, atau ya, tetapi kita sekarang akan dalam waktu dekat akan berhadapan dengan investor internasional, dengan kompetitor kita yang secara internasional. Nah, di sini salah satu hal yang sangat penting kita pahami. Satu kelebihan dari negara-negara industrialisasi atau negara-negara yang sudah maju adalah yang dari berbagai pengamatan, saya pribadi dalam berbagai penugasan saya di waktu lampau, saya perhati itu merupakan kekuatan dari di mana saya dulu bekerja, gitu ya, selama multinasional saya bekerja adalah pada saat krisis, pada saat itu tiarapnya industri-industri raksasa multinasional dunia, ya global adalah mereka tiarap, biasanya mereka melakukan penguatan luar biasa. Gitu. Jadi memitigasi krisis itu dengan sangat cepat. Gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, pada saat Indonesia dan banyak sekali negara seperti Indonesia ini masih menata memberikan vaksin, masih menata berbagai aspek, kita masih dalam krisis, beberapa negara sudah menyatakan post COVID-19. Jadi mereka sudah sekian langkah lebih maju dari kita. Maka kita harus juga menyadari bahwa pada saat akhirnya kita kembali bernafas lega, jangan-jangan nafas lega kita langsung terkejut karena di depan mata kita sudah ada raksasa yang masuk ke Indonesia. Maka di sini PFN Creative Academy atau Indonesia Film and Creative Academy, ya, kami bekerja sama berintegrasi bisnis dengan Telkom Group, ya, Telkom Group. Kami mempersiapkan suatu mekanisme, ya, untuk mengagregasi berbagai pelatihan non formal, ya, pelatihan sertifikasi dan program inkubasi bagi startup. Sertifikasi ini penting. Jangan sampai pada saat
Indonesia sudah keluar dari COVID, menjadi tempat bagi produksi-produksi raksasa 100-200 juta dolar yang sangat membahagiakan, pajaknya bagi Indonesia, mungkin membuka lapangan kerja juga, tetapi kemudian dikatakan, maaf, kita nggak bisa menggunakan tukang ini untuk membangun setnya, karena dia tidak tersertifikasi HSSE. Jadi kalau dia manjat-manjat scaffolding, dia tidak terlatih. Gitu misalnya. Atau nanti ada DOP yang maaf mungkin saya terpaksa pakai ini karena kita akan terbang syuting di suatu peristiwa kebakaran sebuah rig gitu ya, seolah-olah di filmnya ada kebakaran rig, itu kita syutingnya di tengah laut dan di kisaran rig beneran, dan itu you are not certified untuk syuting di atas itu karena misalnya tidak punya helikopter underwater emergency training. Kalau tiba-tiba helikopternya nyemplung di laut gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin yang yang sedang sekarang ini terus-menerus digodok, dipersiapkan oleh Perum PFN. Next slide. Next slide. Nah, sedikit boleh kembali sedikit ya. Sedikit lagi adalah tambahan tentang nilai sosial bagi Indonesia. Karena Perum PFN nantinya akan mengelola bila semua sesuai dengan plan dalam mengelola dua kind of budget gitu ya. Yang pertama adalah dana related kepada pemerintah atau kepada dana-dana yang bisa kita optimalkan untuk membantu menjadi katalis bagi startup. Jadi untuk penguatan industri film, sehingga eventually kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya mungkin salah menganalisa, bila kami tim kami salah menganalisa, tapi kami melihat bahwa dalam katakanlah 36 tahun terakhir ini, yang terjadi adalah, atau mungkin sepanjang sejarah 76 tahun perfilman Indonesia ya, jadi selalu ada era generasi yang tumbuh, muncul, membawa gebrakan-gebrakan. Lalu generasi itu terus begitu ya, dalam kelompok tersebut, dalam kelompok pertemanan itu bertumbuh, berusia, dan akhirnya fading out. Lalu kemudian sampai muncul lagi penggebrak baru lagi, lalu generasi itu lagi, lalu bertumbuh. Harusnya itu non-stop, gebrakan-gebrakan, karena setiap generasi pasti membawa inovasi, pasti membawa kreativitas yang luar biasa, dan pasti membuka peluang-peluang baru. Jadi harusnya generasi itu non-stop. Minimal setiap 3-5 tahun muncul generasi angkatan perfilman. Kalau di sastra itu kan ada angkatan. Nah, ini angkatan perfilman kita tuh harusnya non-stop, muncul terus. Sehingga dia akan terus berputar dan semakin kuat. Karena bagi yang muda berkesempatan belajar kepada yang senior, yang menengah, yang mid ya, yang mid career dan yang senior. Karena after all, wisdom bagi industri kita ini tidak akan bisa dicapai kalau experience itu tidak tertransfer gitu. Jadi bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of experience. Maka, Bu Judith, maaf saya potong karena waktu sudah lebih dari 15 menit. Ini merupakan paparan yang informatif dan juga komprehensif. Saya baru tahu bahwa ternyata PFN ini sudah tidak memproduksi film ya, Judith. Ya. Jadi hanya mendukung secara pembiayaan terhadap beberapa perusahaan film atau PH gitu ya. Tidak hanya beberapa, insya Allah siapapun yang memerlukan. Siapapun ya, oke. Boleh dibuka mungkin sudah ada berapa yang sedang ongoing perusahaan film atau produksi film yang yang juga didukung oleh PFN dalam hal pembiayaannya, gimana caranya untuk dapat pembiayaan dari PFN? Mungkin banyak juga yang pengen tahu. Oke. Saat ini, sementara ini kan karena kami masih dalam proses memperoleh seluruh perizinan, kami secara resmi belum menjadi perusahaan pembiayaan. Tetapi kami telah mulai melakukan pembinaan. Jadi katakanlah pendanaan yang belum juga luar biasa besar ya. Jadi teman-teman seperti layaknya semua perusahaan yang bertransformasi, terutama perusahaan yang telah
mungkin istilahnya, mohon maaf ini meminjam istilah salah satu sesepuh kita ya, Pak Dahlan, yang mengatakan mati suri gitu ya, PFN yang benar-benar punya tantangan sangat besar, 26 tahun inaktif ya, membangkitkan ini kembali itu kan butuh waktu. Nah, sekarang kami sudah masih sangat sedikit ya kalau dibandingkan mungkin dengan rekan-rekan yang lain. 13 plus tahun ini kita mungkin insya Allah akan ke 18 yang akan kami tahun lalu 13, kita baru mulai Juni tahun lalu ya. Belum pembiayaan ya rekan-rekan, jadi tolong terutama wartawan jangan mention bahwa pembiayaan karena perizinan belum. Tetapi kami masih sifatnya melakukan proses pengadaan, tetapi full sudah diproduksi oleh PH lain. Jadi kami tidak Baik, Bu Judit. Thank you. Statement penutup sebelum saya akhiri sesi ini dan akan saya mulai sesi tanya jawab. Bu Judit mungkin dalam 1 menit. Ya, jadi basically seperti kita ketahui, kita sedang melalui masa yang sangat uncertain, ya. Kami merasa bahwa this is the time teman-teman juga untuk melihat, tidak saja melihat tadi ya seperti yang dikatakan Pak Manoj, bioskop. Saya yakin bioskop akan survive, pasti akan survive. Eventually kalau memang ini akan berlangsung selama-lamanya akan beradaptasi. Ya, bioskop itu pasti karena they are big businesses, bisa beradaptasi. Platform OTT dan sejenis ya. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia itu di daerah di luar kota-kota besar kita masih ada conventional media walaupun akan menjadi digital. Jadi televisi pada dasarnya platform-platform lain masih penting, terutama untuk konten. Jadi peluang untuk industri ini karena kami kan bukan hanya film ya, tapi juga konten, ini sangat besar. Jadi peluang itu ada. Dan terutama kita perlu banyak fokus memberikan perhatian terhadap daerah. Jakarta dan sekitarnya atau Jawa pada dasarnya berhasil menemukan cara karena memang semua peluang ada di sini. Tetapi di luar Jawa tantangan masih sangat besar. Kadang solusi belum ada sama sekali. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita. Demikian. Terima kasih. Oke. Kita sama-sama optimis ya bahwa bioskop akan survive dan OTT juga semakin besar berdampingan dengan bioskop. Baik, kepada para partisipan webinar, silakan angkat tangan untuk penanya pertama. Bisa langsung bertanya, nanti akan kita unmute dan videonya bisa tampil ya. Boleh bertanya langsung kepada Pak Manoj, kepada Bu Leslie, dan Bu Judit. Kak Sandi, di grup chat silakan, sudah ada teman-teman pertanyaan yang bisa disimak. Oh, ada ya di grup chat ya. Ya. Oke. Ada Mas Gusti Randa, ada Pak F. Purnomo, ada Mas Adi Surya Abdi. Oke. Kayaknya Bu Judit jadi bintang nih, ada beberapa pertanyaan buat Bu Judit nih. Siapa yang duluan nih? Sebentar ya. Bisa belum kelihatan. Mana yang coba mungkin raise hand lagi saja biar kelihatan. Yang menarik dari Mas Adi itu, Mas Adi Surya, sepertinya langsung suruh tanya aja. Oke, silakan Mas Adi, bisa di unmute Mas Adi Surya Abdi. Mungkin kepada Mikti. Mas Adi bisa langsung bertanya aja, Mas Adi Surya Abdi. Bergabung. Oke. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat, saudaraku semua. Sore. Adi, apa kabar? Ya itu dia udah masuk, Mas. Siapa nih Mas Adi? Iya, makanya ini sangat menarik. Saya cuma concern di dua hal ya. Mas Adi Surya Abdi. Bisa saya terusin? Mungkin kepada kedengeran nggak suaranya? Bisa langsung tanya aja Mas Adi Surya Abdi. Bergabung. Ya, kedengeran suara saya? Kedengeran. Oke. Ya, saya cuma tertarik pada tiga hal ya. Yang pertama, Festival Film Wartawan Indonesia itu sendiri. Saya sebagai bagian dari teman-teman wartawan juga merasa bersyukur. Semoga Festival Film Wartawan besok ini
memberikan hal-hal yang positif dan memberikan hal-hal yang bisa membahagiakan untuk perjalanan karya film Indonesia ke depan. Dari hasil penilaian teman-teman wartawan. Itu satu. Kedua, saya sangat sangat senang mendengar dari penjelasan Pak Manur tadi tentang peluang dari OTT yang dapat menampung dan mempercepat perkenalan film Indonesia kepada penontonnya, kepada penggemarnya dalam kondisi bioskop yang masih on off. Mudah-mudahan itu juga menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa hal-hal eksklusisme. Karena kalau itu eksklusif juga sama juga bohong, cuman orang-orang tertentu atau PH-PH tertentu yang bisa memanfaatkan itu. Padahal sebetulnya kan justru itu kita harapkan menjadi peluang terbuka bagi semua PH-PH yang memproduksi film. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang menarik. Saya mendengar ada kemungkinan dana stimulasi sekian ratus miliar untuk penyihatan perfilman. Pertanyaan saya, tadi mendengar Ibu Yudit menjelaskan tentang fungsi dan peran PFN, saya bertanya apakah dana stimulus itu melibatkan atau menjadi core-nya PFN di dalam pembiayaan produksi film-film Indonesia berikutnya atau bagaimana? Saya pikir itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Sandy, teman-teman semuanya. Oke. Selamat sore. Terima kasih Pak Adi. Jadi baik pertanyaannya untuk Bu Judit ya mengenai stimulus bantuan pemerintah ya kepada rumah produksi. Apakah juga PFN terlibat begitu ya? Gimana Bu Judit? Mungkin bisa mengklarifikasi hal tersebut. Pada sampai saat ini saya belum punya kewenangan nih untuk menyampaikan kepada rekan-rekan. Kita tunggu saja. Sebentar lagi seharusnya akan ada penjelasan atau pengumuman dari Kementerian Parekraf. Terima kasih. Oke. Jadi Mas Adi, jawabannya nanti ditunggu dari Kemenparekraf ya. Bu Judit belum bisa. Silakan kepada yang lain. Saya mau oke, dari MH Albana. Silakan di-unmute. Bung MH. Bagaimana atau saya bacakan saja bagaimana peranan Halo. pemerintah dalam menangani pembajakan karena hal ini begitu rentan di sebuah produk digital. Mungkin ini ditujukan kepada FN juga kah? Bung MH? Halo. Atau saya kira Pak Manus bisa bicara ini mengenai pembajakan peran pemerintah sekarang. Apakah banyak film-film yang tayang di OTT itu dibajak juga? Tapi menurut saya sudah jarang ya orang beli beli kaset bajakan gitu ya, sudah nggak ada sepertinya. Ya, mungkin Gimana Pak Manus? ya, problem kita adalah bukan DVD-nya yang bajakan, situs yang bajakan itu yang jadi problem. Situs, oke. Ya, ini masih yang banyak yang banyak akses ya. sekali. Jadi series kita tayang udah sia-sia, penontonnya kita harapkan di OTT makin lebih banyak. Kita ngomong OTT dulu lah tahun Ya. 1 tahun sekarang atau 1,5 tahun ya, dari 2020 ke sekarang itu kita nggak dapat dukungan dari pemerintah untuk pembajakan, nggak bisa tuntas, nggak serius bahwa pembajakan itu penting sekali, sangat merugikan kita karena kalau viewers yang kurang banyak, budgetnya kurang mereka, jadi ini domino effect menurut saya. Kalau pembajakannya bisa benar-benar dituntaskan atau lebih serius, pidana hukumnya lebih serius, itu beda. Kalau menurut saya, kalau niat bisa kita, tapi belum ada niat dan saya kalau boleh apa adanya bicara sangat lemah kalau masalah pembajakan dari pemerintah kita. Belum dianggap serius atau tidak dianggap penting memberangkas pembajakan. Ya. Apakah karena masuk delik aduan ya? Kalau tidak salah ya.
delik Kenapa? aduan kan ya, harus mengadu dulu baru. Dia mengadu dulu itu juga Iya, prosesnya 1 hari didengar, Iya, 29 hari gitu ya. lewat lagi. Jadi nggak ada guna ngadu juga. Kalau menurut saya kalau mau ambil tuh ambil sikap kayak Hollywood atau kayak Amerika. Pembajakan is anti-piracy, is a crime. Kita nggak tahu orang, problemnya di Telegram bisa ada. Lagi nonton, Iya. di 1 jam udah nonton episode di Telegram. Jadi ini sangat frustasi sekali. Ya, ini hal yang besar. Gimana pemerintah mau bikin apa, atau mau NATO no action talk only, atau mau ambil sikap apa? Kalau menurut saya perlu ada sikap. Ya mungkin dari Bu Leslie bisa nambah juga. Frustasinya banyak. Ya, Bu Leslie gimana? Dari saya. Iya. Mungkin terima kasih Pak Soal Mas. pembajakan ini, apa pernah ya dengan pemerintah? Banget. Jadi mungkin kalau saya melalui Coalition of Anti-Piracy ya, CAP, itu ada satu kerjasama di mana tahun lalu mungkin teman-teman media semua juga sangat mendukung, akhirnya dari pemerintah menutup Indo XXI ya, website yang ilegal di saat itu yang sangat populer, menjadi top 200 search di seluruh dunia gitu, website yang paling sering di visit di seluruh dunia. Nah, memang ini kalau tadi Pak Manos sempat menyampaikan kalau ini adalah dianggap kriminal gitu. Jadi kalau mungkin kita ambil contoh di Amerika, dari pemerintah itu sikapnya kalau misalnya melalui IP address-nya mengakses illegal site ini akan dikirimin surat gitu ke rumahnya dan bahkan bisa digerebek sama polisi kalau misalnya udah dikirimin surat dan masih terus mengakses website-website ilegal tersebut. Nah, jadi mungkin beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan, yang informasi yang saya dapatkan melalui illegal website ini, sebenarnya mereka bisnis utamanya itu bukan membajak ya, mungkin kita semua tahu gitu. Untuk apa mereka membajak? Biasanya background-nya bisnis mereka itu iklan-iklan yang ada di dalamnya, yang mana iklannya itu biasanya kalau nggak pornografi, yaitu untuk gambling. Dua ini yang akhirnya akan run bisnisnya supaya si website pembajakan ini terus berjalan begitu. Dan yang kita ketahui adalah ada beberapa malware atau virus yang ditambahkan di dalam file-file tersebut. Jadi misalnya kita mendownload secara ilegal subtitle filenya atau filmnya, itu dia menempelkan virus atau malware yang mana dia bisa menyalakan kamera kita. Jadi misalnya kita naruh laptop di kamar, terus kameranya nyala, dia akan merekam apa ya aktivitas yang bisa kita lakukan di kamar. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin masyarakat belum terlalu mengetahui. Kalau misalnya di belakang sindikat-sindikat tersebut itu sebenarnya ada banyak sekali yang terselubung gitu, yang kurang edukasi untuk kita informasikan. Sangat bahaya ya, apalagi kalau anak-anak di bawah umur yang kurang tahu, kurang paham mengenai resiko-resiko dari pembajakan ini. Dan juga Telegram tadi Pak Manos sempat sampaikan, Telegram dulu di Indonesia sempat dibikin di-ban ya supaya nggak bisa Telegram gitu. Jadi mungkin zaman dulu ada yang namanya Napster gitu, masuk ke dalam Napster untuk nyari lagu, langsung muncul, langsung bisa didengar. Nah ini sebenarnya Telegram mirip. Jadi kalau kita mendownload aplikasi Telegram, search apa aja gitu judul-judul, itu langsung muncul dan langsung bisa ditonton. Sangat gampang, segampang itu. Nah, itu kan mencederai industri ya, karena kan kita yang memproduksi semua seri-seri ini dengan biaya yang cukup tinggi gitu. Harapannya adalah untuk bisa membawa penonton dengan dan lucunya itu yang kemarin yang kita temukan TikTok gitu. TikTok itu kan versinya berdiri, terus setiap 1 menit video berhenti. Nah ini kalau episode kita yang 30-an menit, 40-an menit, itu dipotong-potong 1 menitan, itu yang nonton jutaan bajakannya. Itu luar biasa sekali buat kita, padahal bisa nonton melalui WeTV secara gratis. Dan di saat kita menghubungi beberapa, memang mereka bilang mereka nggak tahu kalau itu ada copyright, kalau itu adalah bajakan. Buat mereka senang aja sharing katanya gitu. Jadi memang kurang informasi aja sih kalau menurut saya ya, mungkin bisa yang makanya kita senang banget kalau ada forum seperti ini kita bisa sampaikan. Harapannya adalah kita sama-sama lah untuk buat gebrakan dan perubahan gitu. Mungkin ada yang ditambahin.
Mas Sandinya hilang. Halo, Pak Sandi. Mas Andi. Ya. Pak Sandi, selamat sore. Mas Andi. Pak Sandi. Sempat menghilang karena sinyalnya kurang bagus. Pak Sandi. Selamat sore, Oke. Pak Sandi. Pak Sandi, selamat sore. Ya, karena Mas Andi sedang ada masalah dengan jaringan, saya ambil alih dulu sebagai MC tadi. Saya nyalakan dulu videonya biar tahu. Iya, izin bicara Pak. Oke. Sandi. Silakan siapa berikutnya yang Dengan ingin Niki, bertanya? Pak, dari Makassar boleh? Ya, mungkin bisa diambil dulu. Dari Makassar, Pak. Silakan Mas Pak Vicky dari Makassar. Ya. Pak Vicky, Pak Fani. Ya. Silakan Pak Vicky. Ya, selamat sore Pak. Salam sejahtera. Selamat sore Pak Vicky. Ini acara menarik sekali. Memang sudah lama kami tunggu dan kami punya banyak pundak-pundak sebenarnya untuk diceritakan kepada PFN, dalam hal ini Ibu Wurjet dan juga dari WTV, dari OTT, Ibu Leslie. Barangkali bisa kami mendapatkan semangat dan jawaban untuk hari ini. Silakan Pak. Jadi pada prinsipnya kami di Makassar Pak, setiap tahun produksi 5-6 film nasional. Nah, itu kebanyakan tayang di XX1. Tapi problem kami sebenarnya ini yang perlu kami butuh bantuan dari pemerintah adalah perpanjangan tangan untuk film kami bisa masuk ke stasiun TV dan ke OTT. Kami udah hubungi beberapa OTT yang punya nama, beliau berkenan menerima film kami. Tapi problemnya mereka sudah terikat kontrak dengan PH-PH besar. Sehingga mungkin apa yang mereka mungkin inginkan tapi tidak bisa karena sudah terikat dengan PH besar. Nah, yang kami inginkan adalah apakah ada tangan pemerintah yang bisa membuat film nasional ini secara nasional sehingga film daerah juga bisa diputar di SCTV, bisa diputar di RCTI. Karena film-film kami juga berbobot, Pak, bukan film-film yang tidak berbobot. Ya. Nah, selama ini kami mendapat sangat diskriminasi seperti hal tersebut. Nah, tentunya kami juga tidak mungkin mau atau malu kasih ke OTT film kami kalau jelek, Pak. Itu pasti ya. Kami juga akan malu kasih film kami ke TV kalau film kami jelek. Poinnya sudah kami tangkap Pak Vicky. Baik Pak. Ya. Barangkali di antara Ibu Leslie dari segi pihak swasta, saya katakan swasta, kemudian Mbak Judith dari pihak katakanlah pemerintah. Bisa dibantu dijawab pertanyaan Pak Vicky dari Makassar yang kita tahu memang produksi film di Makassar ini sangat giat sekali dan beberapa juga bagus-bagus gitu. Silakan. Mbak Leslie dulu boleh. Silakan admin tolong dibuka ya. Terima kasih. Mungkin kalau dari WTV kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan berbagai PH ataupun mau dari daerah ataupun dari manapun ya. Cuman memang yang perlu dipahami adalah banyak sekali gitu yang kita harus filtering dan karena kita juga tergolong masih baru, jadi sistemnya memang masih resources-nya masih sangat limited, tapi kedepannya harapan kami bisa terus membangkitkan, terutama dari yang daerah-daerah, karena kita juga melihat sangat potensinya sangat luar biasa besar gitu, dan kita tidak menutup kemungkinan, semoga satu hari ke depan kita bisa kerjasama. Mungkin Ibu Judith. Bu Leslie sedikit, Bu Leslie, saya mau tanya, sebetulnya kebutuhan OTT itu berapa ribu jam sih untuk sebuah film? Kita tadi seperti mungkin yang beberapa hal yang kita bahas, sangat beda platform digital dengan TV gitu. Kalau TV sehari 24 jam. Pakem, nggak mungkin bisa lebih, nggak bisa kurang gitu kan. Sedangkan kalau platform seperti kami, kita tidak terpaku dengan itu. Jadi mungkin yang lebih terpaku adalah dari segi kualitas gitu, karena sekarang ini memang kita lagi mencari
konten-konten dengan potensi yang sangat luar biasa besar gitu, yang bisa komersil, yang bisa membangun penonton yang banyak, bisa mendapatkan kalau kita bilang kalau bioskop ya berarti penjualan tiketnya tinggi, kalau misalnya di TV berarti ratingnya tinggi gitu. Karena memang belum bisa dibilang kalau WeTV ini masih baru gitu. Kita masih sangat baru, jadi belum bisa seluas itu gitu sekarang ini cangkupannya, karena masyarakat masih harus mendownload aplikasinya. Beda dengan TV ya. Kalau TV kan melihat beli satu perangkat TV ganti-ganti channel gitu kan, bisa nggak sengaja nonton ini kayaknya lucu nih. Kalau kita enggak gitu, kita masih harus sengaja mendownload dulu aplikasinya, sengaja visit website WeTV-nya. Berlangganan Memang dulu ya. gratis sebenarnya Pak, bisa ditonton tanpa OTT berlangganan. yang lain kan berlangganan juga. Ya, kita sebenarnya gratis, cuman Ya. tetap harus mendownload dulu gitu aplikasinya. Jadi effortnya lebih. Jadi kita masih memang butuh konten yang bisa narik penonton ke dalam WeTV, itu sih yang masih PR banget untuk kita. Jadi harapannya bisa didukung supaya konten-konten kita bisa, kalau misal performance-nya bagus, kita bisa terus berkarya gitu kan. Karena dari multinational company tadi seperti yang Ibu Judith bilang, pasti perusahaan luar melihat pasar Indonesia harus ada potensinya dulu. Kalau terus-terusan dibajak, ya akhirnya nggak bisa mendapatkan hasil gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Leslie. Sekarang mungkin mewakili pemerintah, Bu Judith. Belum dibuka Bu Judith? Saya tidak mewakili pemerintah loh, di sini ada Pak Edi Suwardi. Tetapi begini, Mewakili tadi kan saya Otista sampaikan deh. salah satu hal yang Mewakili Otista. dilakukan oleh PFN adalah berupaya untuk membentuk semacam sindikasi jaringan distribusi. Nah, memang nanti kita juga berharap bisa nanti ngobrol dengan Bu Leslie. Pertama, ini satu hal yang sedang kami godok dengan Telkom. Bagaimana kita bisa dengan channel-channel yang dimiliki Telkom, bagaimana kita bisa bersinergi dengan masyarakat, kira-kira begitu ya, untuk mendistribusikan produk-produk mereka. Cara kedua adalah mungkin sindikasi yang tadi saya sampaikan, kita mencoba diskusi dengan OTT, misalnya dengan Bu Leslie, mungkin kita bisa ngobrol adalah begini. Katakanlah kebutuhan Bu Leslie apa, lalu PH-PH daerah. Jadi mungkin juga teman-teman di daerah ada baiknya juga melihat pasar, kebutuhan pasarnya apa, kebutuhan OTT-nya apa, kebutuhan kualitasnya apa, standarnya apa. Dari situ mungkin bisa terjadi bahwa sebelum produksi justru sudah terjual gitu. Nah, terjual kepada OTT atau kepada distribution channel. Mungkin di sini PFN sebagai tadi lembaga pembiayanya bisa menjadi semacam avalis gitu loh Bu Leslie, ya, atau semacam penjamin tentang kualitas, tentang tercapainya produksi yang di-expect oleh demand-nya gitu. Seperti itu. Itu yang satu hal yang we are working very seriously on gitu ya. Dan itu juga satu aspek yang diseriusi dalam rangka tadi pertanyaan yang saya belum punya kewenangan menjawab, itu adalah satu aspek yang sangat-sangat kami bantu Kementerian Parekraf untuk melihat itu. Jadi kami sudah secara maksimum memberikan masukan, menyiapkan juknis, KK dan sebagainya ya, dengan sangat clear bahwa di situ kita mengatakan daerah itu kalau semua disetujui tentunya itu adalah kewenangan pemerintah ya, PFN bukan pemerintah. 50% harus ke daerah dari dana stimulus itu ya. Harapan kami begitu. Semoga itu bisa disetujui. Lalu Jawa dan teman-teman yang lain, karena normal juga kita perlu juga film yang mengangkat gitu ya. Lalu ada film yang katakanlah pembinaan. Jadi antara itu. Jadi we have worked on very hard untuk mempersiapkan rambu-rambu, semoga bisa mendukung Pak Vicky dan dari Makassar lain dari daerah gitu. Memang harus ada afirmasi terhadap daerah. Ya Pak Niki. Oke, Bu Judith, sudah ditangkap. Nah, jadi ada harapan baru tuh Pak Niki. Setelah Pak Niki, saya sekarang beranjak ke Kota Medan. Di sana ada Bung Daniel Irawan sebagai seorang pengamat perfilman dan juga hobi nonton. Silakan Bung Daniel, tadi ada pertanyaan yang ada di
chat, tapi disampaikan saja karena ini menyangkut Pak Manoj dan juga Bu Leslie. Silakan Bang Daniel. Iya, sore semua teman-teman dan para pembicara. Mungkin saya nanya ke Pak Bu Leslie. Dengan adanya tadi kan kita bicara soal pembajakan. Dan kita tahu sekarang memang pembajakan fisik dalam bentuk DVD itu udah jauh berkurang. Nah, dengan perbandingan yang ada nih dibanding pembajakan online dari Telegram atau dari situs-situs seperti Alka21 dan semacamnya, itu apa berarti kalau yang pembajakan fisik seperti DVD ini bisa diabaikan aja? Karena kan memang seri-seri yang terkenal di video ada Serigala Terakhir, My Husband, itu semuanya dibajak tuh di DVD gitu, dan dalam jumlah yang mass, walaupun mungkin penikmat DVD bajakan sekarang nggak seperti dulu lagi ya, karena jauh lebih murah nonton online. Apa kita nggak perlu khawatir lagi dengan pembajakan fisik ini kalau menurut Pak Manoj dan Bu Leslie dan perbandingan yang ada sekarang? Silakan Pak Manoj. It hurts Bu Leslie. Produk ininya. Bu Leslie lagi nih. Nanti Pak Manoj bantu saya merangkum. Siap. Fisik ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya namanya mungkin kalau kita bilang pencuri atau pembajak ya, mau kecil mau besar, mau dalam format apapun ya, kalau kita bilang ya kalau salah ya salah gitu kan. Maksudnya namanya membajak itu ya mencuri gitu, mencuri hak cipta. Makanya kan kita harus mendaftarkan, ada pajak yang harus dibayar, macam-macam lah yang harus kita jalanin gitu supaya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini sekarang mau melalui fisik ataupun melalui didistribusikan secara ilegal melalui digital apapun itu menghambat perkembangan industri perfilman ini sih untuk seri-seri. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari segala aspek mencederai gitu. Karena semua biaya ya. Kalau kita lagi bilang kru di produksi kan nggak cuma sutradara gitu, kru itu bermacam-macam orang gitu yang memiliki keluarga, nafkah, itu juga butuh skill ya untuk pegang lighting, bahkan yang support kameramennya, semua butuh skill gitu. Ada untuk wardrobe, banyak sekali gitu bagian-bagian yang mungkin para pemirsa di rumah itu ya melihatnya end produknya gitu kan, tetapi dari production, pre-production sampai ke post-production itu banyak sekali tim yang campur tangan. Makanya kalau kita di akhir setiap series atau film kita lihat kredit ya, namanya itu banyak sekali yang harus dinafkahin gitu untuk bisa membuat satu konten yang bagus. Mungkin Pak Manoj bisa tambahin? Kalau saya ya pencopet ya copet lah istilahnya, nggak ada ampun. Tapi problemnya di sini adalah kayak Anda bilang DVD. Kalau saya lihat mungkin DVD kuantitinya kecil ya. DVD yang mau beli nggak sebanyak yang bisa nonton di website secara gampang mudah di komputer. Tapi bayangkan orang yang beli DVD itu benar-benar tuh consumer yang mau bayar. Kalau tadi dia nggak beli DVD, dia kan beli DVD karena mau convenient. Udah Mas beli DVD, bayar berapa? 5.000, dapat berapa episode? 4 episode, jadi dia harus belanja 15.000 sampai 20.000 untuk nonton satu season, 10 episode, 8 episode. Itu orang kalau dia nontonnya di WTV, bayar 15.000 per bulan, quality lebih bagus, bisa nonton kapan saja, ya udah ada. Jadi problemnya itu DVD itu sangat berarti. Misalnya di website, situs gitu bisa 5 juta orang nonton. Atau Telegram atau TikTok apa kayak berapa juta. DVD mungkin 50.000. Tapi 50.000 itu yang bayar loh. Jadi dampaknya sangat besar. Kalau saya bilang DVD bajakan itu benar-benar harus dimusnahkan dulu. Itu immediate action yang gampang. Gampang sekali kalau niat. Kalau mau bersihkan itu paling gampang. Nggak ada yang untung kecuali pembajak, consumer juga nggak diuntungkan. Dia tetap niat beli, kenapa nggak beli di platformnya, kenapa nggak bayar platformnya. Nah, itu dari point of view saya. Jadi apa ya di bisnis ini yang kecil pun juga sangat berarti. Ya, makasih Pak Daniel. Oke, saya kembalikan lagi ke boleh ditambahin ke Sandi ya. Amazon. Ya. Mas Daniel itu tambahkan aja. Saya kembalikan dulu ke Mas Sandi. Mas Sandi Gasela udah siap? Oke.
Oke, ini Oke. saya lihat ada Merak Jempa. Ini mau bertanya juga, apakah masih bersama kita? Merak Jempa, silakan di unmute. Ya, ya masih. Oke, Ya, silakan terima bertanya untuk kasih. apa? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Bu Judith, Bu Leslie, Pak Banot dan semuanya. Saya dari Aceh nih. Kita melihat di Aceh begitu banyak potensi untuk perfilman. Sayangnya, ini khususnya ke Bu Judith, kami sangat-sangat kurang pembinaan, bahkan terkadang informasi juga tidak ada gitu Bu. Kemudian ke Bu Leslie nih, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bekerja sama Bu di Aceh, di Makassar dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Begitu banyak potensi-potensi yang perlu diangkat. Mungkin ketika film Cut Nyahdin begitu sukses, saya kira ada Laksamana Malhayati itu tentang film sejarah, ada Cut Mutia, itu yang sangat mendunia ketika itu diangkat. Kemudian mungkin sedikit menyambung yang disampaikan Pak Manus tadi, bahwa copet ya copet, artinya perlu pengawasan dari negara, setidaknya perlu regulasi yang kuat dan detail, yang kemudian perlu pemantauan yang khusus, karena mafia digital ternyata lebih parah. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Judith. Butuh teman-teman di Aceh, butuh banyak program mungkin ya. Ya, ini satu contoh. Mungkin mestinya kalau memang sudah ada konsep, sudah ada ide, sudah ada apa yang akan diproduksi, bisa direview oleh Bu Leslie. Kalau itu sesuatu yang kira-kira dinilai nantinya apa misalnya bisa disupport oleh, maksudnya bisa dinilai bahwa akan bisa komersial. Nah, mungkin di situ PFN bisa terlibat juga, gitu. Tapi memang betul sekali bahwa Indonesia kurang sekali film-film sejarah tentang Indonesia, sangat sedikit dan memang punya peluang yang sangat besar. Kalau saya boleh menambahkan, ini urusan bajak membajak, betul sekali Pak Manos dan Bu Leslie, Pak Edi, ini pemerintah yang memang harus firm, harus tegas. Harusnya pemerintah juga memang bisa mungkin pada waktunya mendudukan TikTok, Facebook dan sebagainya, karena memang ini kan adalah kepentingan dua negara sesungguhnya ya, bisnis dari dua negara gitu. Industri perfilman kita dirugikan oleh kepentingannya mereka. Gitu. Kepentingan mereka kan adalah bahwa platform mereka digunakan secara optimum gitu kan. Mereka tidak peduli bahwa itu merugikan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya urusan bajak membajak terutama di platform-platform berbasis internet itu bukan lagi sekedar urusan antara pemilik haki dengan orang yang membajak, tapi sesungguhnya sudah menjadi isu antar negara. Bila pemerintah Amerika bisa memanggil bosnya Facebook, bosnya siapapun untuk urusan kenegaraan, menurut hemat saya kita bisa mungkin menyarankan kepada mungkin Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kita gitu ya, untuk duduk bersama dengan pihak-pihak tersebut. Ini udah masalah nasional menurut hemat kami. Terima kasih. Bu Leslie, ini nampaknya banyak sekali komunitas-komunitas film di daerah ya, juga mungkin beberapa banyak PH-PH kecil yang tertarik sekali ini bisa pengen menampilkan karya-karya mereka di OTT. Ini gimana sih mungkin cara masuknya ke OTT, masih banyak yang penasaran, atau mungkin WTP mau bikin semacam pitching forum seperti itu, mungkin bisa lebih detail lagi disampaikan Bu Leslie gimana nih untuk mewadahi komunitas-komunitas perfilman di daerah khususnya. Apakah ada kesempatan itu? Ini mungkin kalau saya boleh bantu untuk membuka pikiran kita semua di sini, kan ini forum ya, jadi kita bisa pikiran, bisa ngobrol gitu. WeTV di sini kami adalah platform wadah untuk menayangkan. Nah, bisa hubungin WeTV langsung, bisa gitu, untuk membawa produk, untuk membawa ide, untuk ditawarkan ke kami. Tapi jangan lupa juga semua itu ada role-nya masing-masing. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih gambaran untuk membuka pikiran kita gitu.
seorang yang mungkin kalau saya bilang mungkin penyanyi lah ya kan, karena sekarang kita topiknya film, mungkin yang paling dekat penyanyi gitu. Kalau seorang penyanyi dia punya karya, dia punya lagu, dia bisa langsung ke radio, dia tawarin ini mau dengerin nggak lagu saya, atau dia bisa ke label gitu, di mana label itu bisa membungkus si lagu itu dengan packaging yang karena mereka label musik itu memiliki pengalamannya gitu untuk bisa membungkus si lagunya dengan packagingnya, dengan marketingnya dan lain-lain. Nah kalau di dunia entertainment, kalau saya boleh bilang adalah sebenarnya role-nya mirip dengan PH gitu. Mungkin kalau Pak Manoj itu sangat memang profesional, jago banget di membuat satu keseluruhan gitu, holistik kalau kita bilang mungkin 360 gitu kan, dari satu produk gitu. Jadi sebenarnya memang masing-masing udah ada role-nya gitu. Kalau kita ditanyain kenapa ke PH tertentu atau ke PH yang lain, karena kita lihatnya secara keseluruhan kan, dari end to end. Karena kami WeTV adalah wadah yang untuk menayangkannya. Bisa nggak direct ke WeTV? Bisa, tapi jangan lupa kalau ada role seperti PH-PH yang seperti Pak Manoj ini banyak sekali kan filmmaker yang juga menawarkan ide ke Pak Manoj juga gitu, atau mungkin PH-PH yang lain di mana Pak Manoj itu bisa karena dia udah tahu caranya untuk memasarkan, untuk repackaging. Kita kalau bilang series itu perlu formula ya gitu, dari episode 1 ke 2 apa nih yang harus dilakukan. Nah, memang dari Pak Manoj lah yang menyampaikan ke kami di saat kita menayangkan contohnya My Lecturer, My Husband dengan kesuksesannya, karena memang Pak Manoj memiliki formulanya gitu, yang dimana mungkin kalau kita bilang di packaging supaya bisa dipasar dengan baik gitu ke masyarakat Indonesia. Mungkin Pak Manoj mau nambahin? Silakan, Pak Manoj. Enggak, saya kira cukup sudah memang kalau mau nambah yang tadi dikatakan Bu Leslie benar ya. It's not that easy. Semua packaging perlu diadakan dan kami juga terbuka untuk kerjasama dengan pihak lain yang punya kelebihan ide, tapi sajiannya nggak lengkap karena kan it's not so simple. Nasi goreng semua bisa bikin di warung, tapi kadang kita milih nasi goreng apa ya. Ada nasi goreng tertentu, yang nasi goreng kambing kayak nasi goreng Sabang kayak yang kenapa dia yang laku dari berapa ribuan sih, lebih puluhan ratusan ribu ada di sekitar kita. Tapi ya ini kan balik formula. Jadi MD kita sangat terbuka ya, dan menurut saya mungkin kalau saya lihat maksudnya Bu Leslie, dia mau attend berapa orang, mau attend 300 PH ya, dan paketnya harus lengkap. Jadi ada proses dan intinya MD terbuka kerjasama untuk bisa membantu bahwa package-nya supaya lengkap. Nggak cukup hanya membuat produk yang apa ya, oh ini bagus, sinopsisnya bagus sekali atau seriesnya sukses sekali, tapi untuk dijadikan series beda loh. Saya bisa bikin skrip film untuk jadi 10 jam, itu kan punya formula tertentu. Yang penting kita harus open mind, kita mau grow. Intinya kalau kita punya konsep mau grow, bukan kill or be kill, live and let live lah. Ya, kalau policy-nya itu live and let live, dan saya punya filosofi atau saya punya percaya adalah kadang ada yang bisa di atas, ada yang di bawah. Saya udah pernah ngalamin semua juga ya, dari posisi makin pH besar kan pohonnya makin tinggi, problemnya juga makin tinggi. Jadi kita semua punya peran masing-masing. Kalau udah ngomong kreativitas, very different, dan buktinya MD ada kerjasama dengan indie production house, IP besar yang sekarang kita tangani gitu kerjasama. Jadi I think kita mau lihat dari sisi mana, gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong. Dua-duanya nggak salah, nggak benar, tinggal perception kita ya. Mungkin saya hanya itu aja sih, yang lain udah disampaikan. Ya. Mas Sandi, saya boleh tambahkan? Baik, silakan Bu Judit.
Gini Bapak-Bapak yang di Aceh atau di daerah, masalahnya ini adalah masalah bisnis, gitu ya. Jadi, jangan sampai harapan kita bisa, diterima oleh suatu bisnis, justru membunuh bisnis itu sendiri. Nah, maka ini tantangan yang ada di negara kita nih, dalam hal industri perfilman kita, gitu. Teman-teman, banyak dari kita yang masih perlu mengembangkan diri untuk benar-benar memahami bagaimana, berbisnis di industri perfilman secara proper, gitu. Nah, dan jangan dengan berpikir bahwa kemudian membebani sepenuhnya, katakan begini, karena Pak Manoj besar, mestinya bisa dong terima film saya. Nggak sesederhana itu masalahnya. Pak Manoj has to survive as a business. WeTV has to survive, harus survive sebagai bisnis. Nah, supaya demand itu bisa terus diciptakan. Nah, kita, teman-teman, terutama yang di daerah, bagaimana mengembangkan diri, belajar agar produk ini sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini salah satu tantangan yang sedang juga diupayakan oleh berbagai kementerian, lembaga yang terkait dengan industri ini di negara kita, di pemerintah kita. Demikian. Oke, baik. Kita sudah di penghujung acara, teman-teman, juga para partisipan webinar. Saya pengen, apakah kita bisa, Bung Ardian, ditampilkan seluruhnya di layar utama, bersama partisipan juga untuk foto bersama, kita foto virtual. Bisa dibantu teknisnya, Bung Ardian? Jadi seluruh peserta, termasuk narasumber dan partisipan untuk tampil bersama di layar utama. Ya, sebenarnya ini sudah Kita masuk. minta tolong semua buka kameranya dulu, teman-teman yang hadir. Ya, buka kameranya. Kita foto. Bu Judit senyum. Belum. Masih banyak yang belum buka kameranya. Oke, good. Ini tampilan saya pakai handphone nih karena laptop saya mati. Jadi saya nggak bisa lihat tampilan full. Oke. Kita akan ambil beberapa kali. Ini ada 4 slide, jadi akan ada 4 kali pengambilan foto virtual. Ya, ini saya akan ambil untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Bisa dimatikan. Baik. Terima kasih Saudara Sandi Gasela yang telah memimpin jalannya webinar kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Manoj, terima kasih. Terima Ibu Leslie, terima kasih. Mbak Judit, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Kita berharap dari hasil webinar ini kita punya pencerahan, punya wawasan baru, dan punya ekosistem baru mungkin dalam dunia perfilman kita di masa yang akan datang. Sekali lagi atas nama Panitia Festival Film Wartawan Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kepada para pembicara nanti akan dikirimkan sertifikatnya. Tadinya mau dikirim mau dikirim soft copy-nya terus nyetak di kantor, kok nggak sopan juga ya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas nama Panitia Festival Film Wartawan Indonesia. Kita jumpa tanggal 28 Oktober 2021 dalam acara Malam Puncak Festival Film Wartawan Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mau lihat Kodam. Salam semuanya.